kasih Bapak yang baik. Kami tidak pernah ragu dan kami tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat. Terima kasih Bapak yang baik, kalau pagi ini kami ada itu karena anugerah Tuhan. Dan pagi ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, tubuh ruja kami bersama anak kami, keluarga kami dan semuanya. Tuhan berkati karena kami percaya yang terbaik datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat pemulihan yang Tuhan sediakan. Dan terima kasih buat jawaban doa yang Tuhan sediakan buat kami. Inilah kami semuanya kami serahkan Tuhan, karena Engkau adalah sumber kehidupan kami, sumber segala yang baik kami, Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami ini, berkati channel ini semakin dipakai oleh Tuhan, menjangkau jiwa yang belum mengenal Engkau. Tuhan kirimkan dalam nama Yesus, dan berkati hamba-Mu sebagai pemimpin pujian, bahkan nanti istri hamba-Mu juga yang akan memimpin doa syafaat. Tuhan berkati, dan juga buat anak Tuhan yang naik komalanti untuk membaca firman Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami semuanya Tuhan, baik pujian kami, doa kami, bahkan orang yang kami doakan Tuhan sembuhkan mereka di dalam nama Yesus dengan cara-Mu, dengan kuasa-Mu Bapa yang baik. Jika ada kuasa yang tidak berasal daripada Engkau mengganggu ibadah kami, sukacita kami, bahkan konsentrasi kami tolak, kami suka mencurkan di dalam nama Yesus. Kami rindu menyembah Engkau, kami rindu meninggikan Engkau, dan kami rindu untuk memuji Engkau Tuhan. Dan hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bukan karena kuat kami dan hebat kami, tapi karena Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Yang sudah siap memuji nama Tuhan, yang sudah siap beribadah kepada Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Salam pagi semua. Terima kasih buat Kak Inggeli Tuhan memberkati kita semuanya. Dan mari kita sama-sama mulaikan ibadah kita di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan di dalam nama Yesus. Mari kita sama-sama meninggikan nama Tuhan. Sekali lagi sampaikan buat kita semuanya bahwa Amsal pasal 3 ayat ke-33, bahwa kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Kak Apriliana, selamat pagi. Triningsi, sekali lagi saya sampaikan buat kita semuanya bahwa Amsal pasal 3 ayat ke-33, kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Selamat pagi Bu Istina, terima kasih ya Kalismayanti dan juga Pak Martin Pagalan. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Anda membaca firman Tuhan ini, buat kamu yang hadir pagi ini, pasti Anda berkata terima kasih Tuhan. Bagian kami saat ini adalah berkat Tuhan, bukan kutuk. Yang percaya dulu sama-sama kita katakan amin. Anda mau boleh membaca dalam Amsal pasal 3 ayat ke-33. Honton, selamat pagi Honton, thank you sudah hadir memberkati. Kutu Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi kediaman orang benar diberkatinya. Amin. Yang percaya sama-sama kita katakan amin, dan tanamkan dalam hatimu, seisi rumah saya, suami saya, anak saya, dan bahkan saya sendiri adalah orang-orang yang mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Yesus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita nyanyi haleluya, sebab Tuhan kita layak disembah dan tinggikan. Radama, terima kasih sudah ada memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut pujian kita ini dalam nama Yesus, dan menyambut ibadah kita dengan hati bersyukur. Kak Johan, selamat pagi. Terima kasih buat semuanya yang sudah ada. Tuhan memberkati kita semuanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, aku datang Tuhan untuk menyembah-Mu di sini, di rumah kami. Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Kami percaya Engkau Tuhan, ku percaya Kau Tuhan bagian kita, amin. Ada bagiku, tak usah kita bimbang. Terima kasih Tuhan, amin. Sama-sama kita katakan, Ibu R. Murseni, selamat pagi. Bapakku datang menyembah-Mu Tuhan di rumah saya saat ini. Menyembah-Mu di sini. Ku percaya Engkau Tuhan, Engkau hadir memberkati dan memulihkan. Bahkan tangan Tuhan sedang terbuka buat kami Tuhan yang sedang berseru saat ini di dalam nama Yesus. Amin. Tak usah ku takut
Sama-sama kita katakan, tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghibur. Amin. Saat ku lemah, kau kuatku. Yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sama-sama kita katakan, haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat Tuhan. Amin. Ajaib perbuatan. Sama-sama kita katakan, perbuatanmu di hidup kami Tuhan, di hidupku. Terima kasih Karica, Opong, Siro Tua Simangsong. Terima kasih sudah datang memberkati, dan juga buat yang lainnya, Burjun, selamat pagi. Dan juga Kak Emil, Buruni Raza, selamat pagi. Amin. Sama-sama kita menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, bahkan Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin. Tak usah kita takut, Tuhan berserta dengan kita. Katakan amin. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghibur. Saat ku lemah kau kuatku. Sama-sama kita katakan amin. Ku nyanyi haleluya. Saat kami lemah Tuhan Engkau ada. Saat kami tak berdaya Tuhan, ada bersama dengan kami. Sungguh Kau hebat Tuhan, ajaib perbuatan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya. Come on. Ku nyanyi haleluya. Dia sungguh hebat. Dia sungguh hebat. Terima kasih Tuhan. Kalau kami saat ini ada, bukan karena kami hebat. Dan kalau kami mengaku saat ini dengan mulut, dengan iman kami, bahwa Tuhan sungguh hebat, itu artinya bahwa kami lemah Tuhan, kami butuh Tuhan. Kalau kami bisa bernyanyi saat ini berkata bahwa haleluya, puji Tuhan, itu pengakuan dari kami bahwa Engkau yang berkuasa atas kami Tuhan. Bahwa itu adalah pengakuan dari mulut kami bahwa Engkau sangat luar biasa. Engkau yang berotoritas dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh hebat, Engkau sungguh dahsyat Tuhan. Bahkan Alkitab sampaikan Mazmur 150 ayat ke-6, biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dia sungguh hebat dan Dia sungguh dahsyat. Kalau pagi ini kita mengakui dengan mulut kita, dengan iman kita, bahwa Engkau sungguh hebat Tuhan, itu karena kita butuh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di saat kami lemah Tuhan ada. Di saat kami dalam kesusahan, dalam kesulitan, dalam kesukaran, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Memang Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit akan selalu biru, tetapi namun Tuhan berjanji, Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, sehingga kami bisa menanggung semua persoalan yang kami hadapi. Dan Tuhan berfirman dalam
1 Korintus 10 ayat 13 bahwa Tuhan setia, bahkan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam kesukaran yang kami hadapi. Yang percaya kepada Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih buat anak Tuhan yang sudah hadir bersama selamat pagi semuanya. Dan saya percaya kalau kita ada pagi ini bukan karena kita hebat, justru kita butuh Tuhan. Amin. Ya, mari kita sama-sama dulu nyanyikan pujian ini. Ya, kalau bunyi sangkakala, pasti namaku ada di sana. Amin. Sama-sama dulu kita katakan amin. Open top portal. Thank you, terima kasih sudah hadir dan memberkati. Josian men, terima kasih sudah hadir dan memberkati. Sama-sama dulu kita katakan bahwa jika bunyi sangkakala, saya ada di sana, ada nama saya di sana. Immanuel, thank you, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama katakan. Bila zaman ini, pada hari kiamat, bila bukan terdengar, haleluya. bila orang yang terselamat berkeliling, Sama-sama kita katakan, kalau namaku dipanggil Tuhan. Bila zaman ini, bila zaman, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Buat orang yang percaya tidak ada kebinasaan dalam hidup kita. Amin. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Sama-sama kita katakan, bila bunyi sangka, amin. Bila bunyi sangkakala, amin. Haleluya. Kak Farel selamat pagi. Kak Farel, terima kasih Tuhan. Haleluya. Karyana Telembano selamat pagi. bila orang yang telah meninggal dalam Tuhan, Kak Ira Maria selamat pagi. Serasi Leia selamat pagi. Ibu Kesmi Pardidi selamat pagi. Evi Borsianto Rima Andre selamat pagi. Sama-sama kita katakan, bila bunyi sangka, amin. Sondang. Sama-sama kita katakan, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan bahwa bila bunyi sangkakala ada saya di sana. Amin. Bila bunyi sangkakala ada. bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, bagi yang percaya di dalam Kau tidak ada kebinasaan. Selamat pagi Kak Rizka, terima kasih sudah hadir, dan juga Kak Mary, Tuhan memberkati kakak. Amin. Glory bagimu Tuhan. Haleluya. Yang bagi yang kau saja Tuhan. Haleluya. Thank you Kak Luci. Sama-sama kita katakan bahwa kalau saya percaya tidak ada kebinasaan, mungkin tubuh ini akan kembali ke tanah, karena memang kita ini berasal dari sana. Tetap iman dan kepercayaan dan roh kita akan kembali kepada Bapa di surga. Sangkakala, yang percaya katakan amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, come on, once again, satu suara. Amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala. Ya, selamat pagi Mama Mila. Amin. Bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala, bila bunyi sangkakala ada. Amin. Selamat pagi Kauli. Amin. Haleluya. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menyambut pembacaan firman Tuhan. Di room ini, buat anak Tuhan yang baru pertama bergabung, kita ada program untuk pembacaan firman Tuhan. Itu dilaksanakan setiap hari Senin dan Selasa. Amin. Sengaja saya ajak buat kita seperti ini. Kadang di gereja kita tidak ada program untuk pembacaan Alkitab. Betul?
Paling Pak Gembalanya disuruh baca firman Tuhan ya. Tetapi ini kesempatan buat kita semuanya untuk kita sama-sama membaca firman Tuhan. Dan saya jelaskan buat kita juga kalau ada pertanyaan, kalau ada hal yang masih bingung, ya saya akan jelaskan. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Ya, sama-sama kita baca firman Tuhan dan mari kita sama-sama katakan, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Amin. Buat anak Tuhan yang rindu membaca firman Tuhan, silakan naik komau. Kita akan siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan. Sama-sama kita katakan, hatiku telah siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih buat Ibu Lina dan juga Kak Cita Sipang dari Sarawak. Thank you. Kami melatih, selamat pagi. Saat ini ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu saat. Buat anak Tuhan yang rindu membaca firman Tuhan, mari kita sama-sama naik komau. Amin. Bagi jemaat-Mu, curahkan urapan-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Sama-sama kita katakan, ku siapkan hatiku Tuhan. Kaserin, terima kasih dia. Tarani, Tegalung, terima kasih sudah hadir. Kak Esther, Ibu Esther. Firman-Mu Tuhan tidak berubah, tidak berubah. Dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya tiada berubah. Tuhan kita tidak berubah. Ibrani pasal 13 ayat ke-8. Amin. Tuhan penolong dalam hidup kita. Amin. Kusiapkan hatiku Tuhan. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hati kami telah siap Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kami. Dan firman-Mu tidak berubah dahulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Sama seperti Tuhan juga tidak pernah berubah. Ibrani pasal 13 ayat ke-8 bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan. Bahkan seorang Yosua berkata bahwa firman Tuhan memberikan keuntungan besar buat kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Buat anak Tuhan yang rindu untuk membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama minta naik komau. Kasar ini terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat saat ini, oh Tuhan. Curahkan urap. Selamat pagi Kak Sarina. Terima kasih sudah hadir dan memberkati. Amin. Ku siapkan buat Mama Margaret. Silakan naikkan. Firman-Mu Tuhan. Selamat pagi Elsa Mani. Tiada kali berang. Selamat pagi. Selamat pagi Toyo Kena Sugiro. Amin. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku.
Ku siapkan hatiku Tuhan, ku dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar kita membaca firman Tuhan. Silakan yang bersuka cita hari ini, itu Rena, silakan berdoa buat kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Silakan itu Rena Bersiombing dari Pekanbaru, dari Riau. Silakan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Amin. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali kami bersyukur kepadamu karena Engkau begitu baik di setiap kehidupan Amin. kami. Bapa yang baik, pagi hari ini Tuhan, kami boleh bertemu walaupun Tuhan di dalam online. Kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau Tuhan pertemukan kami di ibadah rumah Bapak Margaret yang ada. Bapak di surga, sebentar lagi Tuhan kami mau membacakan sebagian daripada firman Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada Tuhan, jadikanlah kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Amin. Bukan hanya pendengar, bukan hanya pembaca, tetapi Amin. Tuhan kami hendaknya menjadi pelaku firman Tuhan supaya hidup kami berguna di hadapan Tuhan. Amin. Pujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Yesua 9 ayat 16, Pak. Saya akan membaca Tuhan pasal Yosua 8 ayat 16. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel dan tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu. Maka Yosua mengacungkan lembingnya. Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke dalam kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya. Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Ketika orang Ai berpaling menoleh ke belakang, tampaklah asap kota itu naik membumbung ke langit. Mereka tidak sempat melarikan diri kemanapun juga, sebab rakyat yang tadinya lari ke padang gurun berbalik melawan pengejar-pengejarnya. Ketika Yosua dan seluruh Israel melihat bahwa orang-orang yang bersembunyi itu telah merebut kota dan bahwa asap kota itu naik membumbung, berbaliklah mereka lalu menewaskan orang-orang Ai. Sementara itu juga keluar orang-orang Israel yang lain dari dalam kota menyerbu orang-orang Ai, sehingga terjepit di tengah-tengah orang Israel itu, yang ini dari sini dan yang itu dari sana. Orang-orang Ai ditewaskan sehingga seorang pun mereka tidak ada yang dibiarkan terlepas atau luput. Tetapi Raja Ai tetap mereka hidup-hidup dan dihadapkan kepada Yosua. Segera sesudah orang Israel selesai membunuh seluruh penduduk kota Ai di padang terbuka, kemana orang Israel mengejar mereka, dan orang-orang ini semuanya tewas oleh mata pedang sampai orang yang penghabisan. Maka seluruh Israel kembali ke Ai dan memukul kota itu dengan mata pedang. Jumlah semua orang yang tewas pada hari itu, baik laki-laki maupun perempuan, ada 12.000 orang, semuanya orang Ai. Dan Yosua tidak menarik tangannya yang mengacungkan lembing itu sebelum seluruh penduduk kota Ai ditumpasnya. Hanya ternak dan barang-barang kota itu dijarah oleh orang Israel sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkannya kepada Yosua. Yosua membakar Ai dan membuatnya menjadi timbunan puing untuk selama-lamanya, menjadi tempat yang tandus sekarang. Dan Raja Ai dikampungkannya buat tiang sampai petang. Ketika matahari terbenam, Yosua memerintahkan orang menurunkan mayat itu dari tiang, lalu dilemparkannya di
depan pintu gerbang kota, kemudian didirikan oranglah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Demikian bunyi firman Tuhan. Baik, terima kasih Elsa Manik yang memberkati dan dilanjutkan dengan itu Yukena Sigiro. Shalom, selamat pagi semua. Dari Yosua pasal 8 ayat 30 dengan topik mesbah di Gunung Ebal, pembacaan hukum Taurat. Pada waktu itulah Yosua mendirikan mesbah di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel, seperti yang diperintahkan Musa hamba Tuhan kepada orang Israel menurut apa yang tertulis dalam kitab hukum Musa. Suatu mesbah dari batu-batu yang tidak dipahat, yang tidak diolah dengan kakas besi apapun. Di atasnya lah mereka mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan dan mengorbankan korban keselamatan. Dan di sanalah di atas batu-batu itu dituliskan Yosua salinan hukum Musa yang ditulisnya di depan orang Israel. Seluruh orang Israel pada tua-tuanya, para pengatur pasukannya, dan para hakimnya berdiri menyebelah tabut, berhadapan dengan para imam yang memang suku Lewi. Para pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu, baik pendatang maupun anak negeri, setengahnya menghadap ke gunung Gerizim dan setengahnya lagi menghadap ke gunung Ebal, seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Apabila orang memberkati bangsa Israel, sesudah itu dibacakannya lah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam hukum Maaf ya Pak. Nggak apa-apa. Seperti yang dahulu diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan, apabila orang memberkati bangsa Israel, sesudah itu dibacakanlah segala perkataan hukum Taurat, berkatnya dan kutubnya, sesuai dengan segala apa yang tertulis dalam kitab hukum. Tidak apa sepatah kata pun dari segala apa yang diperintahkan Musa yang tidak dibacakan oleh Yosua kepada seluruh jemaah Israel dan kepada perempuan-perempuan dan anak-anak dan kepada pendatang yang ikut serta. Yosua 9 ayat 1 dan selanjutnya, akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai Laut Besar sampai ke seberang gunung Libanon, yakni raja-raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Peris, orang Hewi dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan seia sekata untuk memerangi Yosua dan orang Israel. Tetapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka dan kibrat anggur yang buruk-buruk, yang robek dan dijahit kembali, dan kasut yang buruk-buruk dan ditambal dengan dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka. Sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikianlah mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Dan mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami ini datang dari negeri jauh, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Tetapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang-orang Hewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami mengikat perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami ini hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapakah kamu ini dan dari manakah kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan Allahmu. Sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir. Demikian pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Toyo Kenes Giro telah memberkati dan dilanjutkan oleh Kalisma yang tinggi.
Salam, selamat pagi semua. Shalom Kak. Mari kita baca dari Yosua pasal 9 ayat 10 dan seterusnya. 10. Ya. Dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori itu di seberang sungai Yordan, Sihon, Raja Yesbon, dan Oge, Raja Basan, yang diam di Ashitarot. Sebab itu para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bahwa bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka dan berkata kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, maka sekarang ikatlah perjanjian dengan kami. Inilah roti kami, masih panas, ketika kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari kami berangkat berjalan mendapatkan kamu, tetapi sekarang lihatlah, telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tetapi lihatlah, telah robek. Dan inilah pakaian dan kasut kami, semuanya telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh itu. Lalu orang-orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tetapi tidak meminta keputusan Tuhan. Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka. Tetapi setelah lewat 3 hari, sesudah orang Israel mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengarlah oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahwa diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang Israel berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai ke kota-kota orang-orang itu. Adapun kota-kota itu ialah Gibeon, Kefira, Berot, dan Kiryat Yearim. Orang Israel tidak menewaskan sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Lalu bersungut-sungutlah segenap umat kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka demi Tuhan Allah Israel. Oleh sebab itu, kita lihat dapat mengusir mereka. Beginilah akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah kita ikrarkan itu kepada mereka. Lagi kata para pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun dijadikan tukang belah kayu dan tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang diterapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka, demikian, mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami ini tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah-tengah kami? Oleh sebab itu, terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hamba-hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memusnahkan seluruh penduduk negeri itu dari depan kamu. Maka ingatlah, kamu takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kamu melakukan yang demikian. Maka sekarang kami ini dalam tanganmu, perlakukanlah kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Demikianlah firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Rismayanti, dan terima kasih juga buat Nathan yang selalu mendukung program ini.
Dan kami minta maaf buat anak Tuhan yang minta naik komal lagi, ya komalnya sudah penuh. Ya, salam selamat pagi semua. Shalom. Salam Kak. Saya membacakan Alkitab SDC baru ya Bapak Ibu. Mungkin nanti jangan bertanya-tanya kok beda dengan pembacaan saya. Perbedaan itu kan indah. Silakan Kak. Ya, Yosua pasal 10 ya. Amin. Enggak, Pertempuran Ayat dekat 26 Gibeon. sekarang. belum Kak. Belum Masih ke ayat, 10. masih pasal 9. Ayat Iya. 26 sekarang. 26. Demikianlah dilakukannya kepada mereka. Yosua melepaskan mereka dari tangan orang Israel sehingga mereka tidak dibunuh. Pada hari itu juga Yosua menjadikan mereka pembela kayu dan penimba air untuk umat dan mezbah Tuhan sampai hari ini di tempat yang dipilihnya. Yosua pasal 10. Pertempuran dekat Gibeon. Adoni Zedek, raja Yerusalem, mendengar bahwa Yosua telah merebut kota Ai dan mengkhususkannya untuk dimusnahkan, seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan dirajanya. Demikianlah dilakukan Yosua terhadap Ai dan rajanya. Raja itu juga mendengar bahwa penduduk kota Gibeon mengadakan perdamaian dengan orang Israel dan tinggal di antara mereka. Lalu ia dan rakyatnya sangat ketakutan, sebab Gibeon itu kota besar seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar daripada Ai. Semua orangnya pun gagah perkasa. Oleh sebab itu Adoni Zedek, raja Yerusalem, mengutus orang ke Hoham, raja Hebron, ke Piriam, raja Yarmut, ke Yafia, raja Lachish, dan ke Debir, raja Eglon, dengan pesan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita mengepur Gibeon, karena mereka telah mengadakan perdamaian dengan Yosua dan orang Israel. Lalu Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yamut, Raja Lachish, dan Raja Eglon, kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju dengan seluruh tentaranya. Mereka berkemah mengepung Gibeon dan memeranginya. Orang-orang Gibeon pun mengirim utusan kepada Yosua kepada perkemahan di Gilgal dengan pesan, Jangan lepas tangan terhadap kami. Datanglah segera kepada kami. Bantulah dan selamatkanlah kami, karena semua raja orang Amori yang tinggal di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama dia. Semuanya berjuang yang gagah perkasa. Tuhan berfirman kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalaman bergerak maju dari Gilgal. Tuhan membuat mereka kocar-kacir di hadapan orang Israel dan mengalahkan mereka dengan dahsyat di Gibeon. Orang Israel mengejar mereka ke arah lereng Bet Horen dan memukul mereka mundur sampai dekat Azekah dan Makeda. Ketika mereka sedang berlarikan diri dari hadapan orang Israel dan sampai di jalan
turunlah di Bet Horon. Tuhan menghuni mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai Azeka, sehingga tewaslah mereka, lebih banyak yang tewas karena hujan batu es itu daripada yang ditewaskan oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayola." Matahari pun berhenti dan bulan tidak bergerak sampai bangsa itu melakukan pembalasan terhadap musuhnya. Bukankah hal itu tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan berlambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik sebelum maupun sesudahnya, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seseorang seperti itu. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk orang Israel. Kemudian Yosua dan seluruh orang Israel yang menyertainya kembali ke perkemahan di Gilgal. Baik, terima kasih buat semuanya. Silakan Kak Ida Burnambela. Salam, selamat pagi. Ya, salam. Yosua 10 ayat 16. Kelima raja itu melarikan diri dan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Kepada Yosua dikabarkan demikian. Kelima raja itu telah ditemukan bersembunyi di dalam gua di Makeda. Lalu berkatalah Yosua, gulingkanlah batu-batu yang besar ke mulut gua itu, dan tempatkanlah di sana orang untuk menjaga mereka. Tetapi janganlah kamu berhenti, kejarlah musuhmu dan hantamlah barisan belakangnya. Janganlah biarkan mereka masuk ke dalam kota-kota mereka, sebab Tuhan Allahmu menyerahkan mereka kepadamu. Setelah Yosua dan orang Israel selesai menimbulkan kekalahan yang besar sekali di antara mereka, sampai mereka dihancurkan sama sekali, beberapa orang dari mereka dapat lolos dan masuk ke kota-kota yang diperkuat. Pulanglah seluruh bangsa itu dengan selamat kepada Yosua ke tempat perkemahan. Di Makeda tidak ada seorang pun yang berani melemparkan kata-kata ancaman terhadap orang Israel. Kemudian berkatalah Yosua, bukalah mulut gua dan keluarkanlah kelima raja itu dari dalam dan bawa kepadaku. Dilakukan oranglah demikian. Kelima raja itu dikeluarkan dari gua itu dan dibawa kepadanya. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lekis, dan Raja Eklon. Setelah raja-raja itu dikeluarkan dan dibawa kepada Yosua, maka Yosua pun memanggil semua orang Israel berkumpul dan berkata kepada panglima tentara yang ikut berperang bersama-sama dengan dia, marilah dekat, taruhlah kakimu di atas tengkuk raja-raja ini. Maka datanglah mereka dan menaruh kakinya ke atas tengkuk raja-raja itu. Lalu berkata Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Sesudah itu Yosua membunuh raja-raja itu dan menggantung mereka pada 5 tiang. Dan mereka tinggal tergantung pada tiang-tiang itu sampai matahari terbenam. Tetapi menjelang matahari terbenam, atas perintah Yosua mayat mereka diterlungkan dari tiang-tiang itu dan dilemparkan ke dalam gua, tempat mereka bersembunyi. Lalu mulut gua yang itu ditutup orang dengan batu-batu besar yang masih ada sampai sekarang. Pada hari itu Yosua merebut Makeda dan kota itu dipukulnya dengan mata pedang juga rajanya. Kota itu akan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkannya lolos. Dan Raja Makeda diperlakukan seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Makeda ke Libnan, lalu memerangi Libnan. Dan Tuhan menyerahkan kota itu juga kepada orang Israel beserta rajanya. Yosua memukul kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dengan mata pedang. Tidak ada seorang pun di dalamnya yang dibiarkannya lolos. Dan raja itu diperlakukan seperti telah diperlakukan Raja Yeriko. Demikian firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Ida Burnambela, dan dilanjutkan dengan Itorena Buru Siombi. Selamat pagi untuk kita semuanya.
Shalom. Yosua Selamat pagi. 10 ayat 31. Begini firman Tuhan. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Libna ke Laksis, lalu berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Dan Tuhan menyerahkan Lakis kepada orang Israel. Yosua merebut kota itu pada hari yang kedua. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya dipukulnya dengan mata pedang, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Libna. Lalu Horam, Raja Gezer, maju untuk membantu Lakis. Tetapi Yosua menewaskan dia dan rakyatnya, sehingga tidak ada seorang pun padanya yang dibiarkannya lolos. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel berjalan terus dari Lakis ke Eglon. Lalu mereka berkemah mengepung kota itu dan berperang melawannya. Kota itu direbut mereka pada hari itu juga dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya pada hari itu, tepat seperti yang dilakukan terhadap Lakis. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel bergerak maju dari Eglon ke Hebron, lalu berperang melawannya. Negeri itu direbut mereka dan dipukul dengan mata pedang, juga rajanya dan segala kotanya dan semua makhluk yang ada di dalamnya. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tepat seperti yang dilakukannya terhadap Eglon. Kota itu dan semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpasnya. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel kembali ke Debir, lalu berperang melawannya. Negeri itu beserta rajanya dan segala kotanya direbutnya dan dipukul dengan mata pedang. Semua makhluk yang ada di dalamnya ditumpas mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, seperti yang dilakukannya terhadap Hebron. Demikianlah dilakukan terhadap Debir beserta rajanya, sama seperti yang dilakukannya terhadap Libna beserta rajanya. Demikianlah Yosua mengalahkan seluruh negeri itu, pegunungan, tanah Negeb, daerah bukit dan lereng gunung, beserta semua raja mereka. Tidak seorang pun yang dibiarkannya lolos, tetapi ditumpasnya semua yang bernapas, seperti yang diperintahkan Tuhan Allah Israel. Yosua menewaskan mereka dari Kades, Barnea sampai Gaza, juga seluruh tanah Goshen sampai Gibeon. Semua raja ini dan negeri mereka telah dikalahkan Yosua sekaligus, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan Allah Israel. Kemudian Yosua dengan seluruh Israel pulang kembali ke tempat perkemahan di Gilgal. Yosua 11 ayat 1 bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin Raja Hazor, diutusnyalah orang kepada Yobab Raja Madon dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Askar, serta kepada raja-raja yang di sebelah utara di pegunungan, di Araba Jordan, di sebelah selatan Kinerot, di daerah bukit dan di tanah bukit Dor di sebelah barat, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Paris, orang Peris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya. Amat banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dengan dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon besar dan sampai Misrefat Maim dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api. Pada waktu itu Yosua kembali direbutnya Hazor dan rajanya dibunuhnya dengan mata pedang. Sebab Hazor pada waktu dahulu adalah yang terutama di antara segala kerajaan itu.
Semua makhluk yang ada di dalamnya dibunuhnya dengan mata pedang sambil menumpas orang-orang itu. Tidak ada yang tinggal hidup dari semua yang bernapas dan hancur dibakarnya. Selanjutnya, segala kota kepunyaan raja-raja itu dan semua rajanya dikalahkan Yosua dan dibunuhnya dengan mata pedang. Mereka ditumpasnya seperti yang diperintahkan Musa, hamba Tuhan itu. Tetapi kota-kota yang letaknya di atas bukit-bukit puing tidaklah dibakar oleh orang Israel. Hanya Hajar saja yang dibakar oleh Yosua. Segala barang dari kota-kota itu serta ternaknya telah dijarah orang Israel. Tetapi manusia semuanya dibunuh mereka dengan mata pedang. Sehingga orang-orang itu dipunahkan mereka. Tidak ada yang ditinggalkan hidup dari semua yang bernapas. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua, dan seperti itulah dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Amin. Terima kasih buat pembacanya. Itu Rena, kita bernyanyi. Shalom, selamat pagi. Shalom, Semua selamat pagi. salam kenal dari Bunda Anak Kota Palu. Amin. Dari Sulawesi. Yosua 11 ayat 16. Amin. Kemenangan orang Israel. Yes. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu, pegunungan, seluruh tanah Negeb, seluruh tanah Goshen, daerah bukit, serta Araba Yordan, dan pegunungan Israel dengan tanah rendahnya, mulai dari pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Seir sampai ke Balgad, di lembah gunung Libanon, di kaki gunung Hermon. Semua rajanya ditangkapnya dan dibunuhnya. Lama Yosua melakukan perang melawan semua raja itu. Tidak ada satu kota pun yang mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel selain daripada orang Hewi yang diam di Gibeon itu. Semuanya telah direbut mereka dengan berperang. Karena Tuhan yang menyebabkan hati orang-orang itu menjadi keras sehingga mereka berperang melawan orang Israel supaya mereka ditumpas dan jangan dikasihani, tetapi dipunahkan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pada waktu itu Yosua datang dan melenyapkan orang Enak dari pegunungan, dari Hebron, Debir, dan Anab, dari seluruh pegunungan Yehuda dan dari seluruh pegunungan Israel. Mereka dan kota-kota mereka ditumpas oleh Yosua. Tidak ada lagi orang Enak ditinggalkan hidup di negeri orang Israel. Hanya di Gaza, di Gad, dan di Asdod masih ada yang tertinggal. Demikian Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik usaha mereka menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu berhenti dari berperang. Ayat 1 dari Yosua 12, daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori yang diam di Heshbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Aroer yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead sampai sungai yang Yabok, batas daerah Bani Amon. Dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur danau Kinerot dan sampai sebelah timur laut Araba, yakni laut Asin, ke arah Bet Yesimot dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisgah. Selanjutnya daerah Uge, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Ashitarot dan diam di Adrei.
dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basam sampai daerah orang Gesur dan orang Maka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon raja Hesibon. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka, dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan suku Manasye yang setengah itu menjadi milik mereka. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku Israel menjadi pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Bunda, Yeriko. stop dulu. Bunda, izin stop dulu. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak jemaat dan juga kita yang di bawah Komal, kecuali Bunda Ana. Coba hitung berapa raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Bunda Ana baca dan hitung berapa raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Paham memang saya ya? Enggak, Bunda baca aja, biarkan jemaat yang dibawa Komal yang hitung berapa raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua, nanti implikasinya dalam kehidupan kita apa. Dan juga selain Bunda Ana lah, ya Bunda Ana nggak usah hitung, biarkan yang lain yang hitung. Paham kan maksudnya? Bunda Ana baca, saya mau bertanya nanti kira-kira berapa raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua tanpa mengalami kekalahan. Amin. Silakan Bunda baca dan biarkan jemaat Tuhan yang menghitung berapa raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua. Ya. Oke. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Baal Gad di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul, yang mendaki ke arah Seir. Negeri ini diberikan Yosua kepada suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Di pegunungan, di daerah bukit, di Araba Yordan, di lereng gunung, di padang gurun, dan di tanah Negeb, yakni di negeri orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Raja negeri Yeriko, satu. Raja negeri Ai di sebelah Betel, satu. Raja negeri Yerusalem, satu. Raja negeri Hebron, satu. Raja negeri Yermut, satu. Raja negeri Lakis, satu. Raja negeri Eglon, satu. Raja negeri Geser, satu. Raja negeri Debir, satu. Raja negeri Geder, satu. Raja negeri Horman, satu. Raja negeri Arad, satu. Raja negeri Libanon, satu. Raja negeri Adulam, satu. Raja negeri Mekeda, satu. Raja negeri Betel, satu. Raja negeri Tepua, satu. Raja negeri Hefer, satu. Raja negeri Afek, satu. Raja negeri Lasaron, satu. Raja negeri Madon, satu. Raja negeri Hasor, satu. Raja negeri Simron Meron, satu. Raja negeri Akhafas, satu. Raja negeri Tanak, satu. Raja negeri Megiddo, satu. Raja negeri Kedes, satu. Raja negeri Yokneam di dekat gunung Karmel, satu. Raja negeri Dol di tanah bukit Dor, satu. Raja negeri Goyim di Galilea, satu. Raja negeri Tirsa, satu. Jadi jumlah semua raja itu 31 orang. Thank you. Oke, terima kasih. Amin. Firman Baik, Tuhan. terima kasih. Silakan Karena. Kareta, sorry. Susah sih namanya. Shalom, selamat pagi semua, puji nama Tuhan. Saya lanjutkan pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terdapat di Yosua 13 ayat 1 sampai seterusnya dengan perikop daerah-daerah yang belum pernah direbut. Ayat 1. Setelah Yosua menjadi tua dan lanjut umurnya, berfirmanlah Tuhan kepadanya, engkau telah tua dan lanjut umur,
dan dari negeri ini masih amat banyak yang belum diduduki. Inilah negeri yang tertinggal segenap wilayah orang Filistin dan seluruh negeri orang Gesur, mulai dari sungai Sikor di sebelah timur Mesir sampai ke daerah Ikron ke arah utara. Semuanya itu terhitung tanah orang Kanaan. Ada 5 raja kota orang Filistin, yakni di Gaza, di Asdod dan Askelon, di Get dan di Ekron dan orang Awi. Di sebelah selatan seluruh negeri orang Kanaan dan Miara dan kepunyaan orang Sidon sampai ke Afet, sampai ke daerah orang Amori. Selanjutnya negeri orang Gebal dan seluruh gunung Libanon di sebelah matahari terbit, mulai dari Baal-Gad di kaki gunung Hermon sampai ke jalan yang menuju ke Hamat. Semua orang yang diam di pergunungan mulai dari gunung Libanon sampai ke Mesrepemain, semuanya orang Sidon, aku sendiri akan menghalau mereka dari depan orang Israel. Hanya diundikanlah dahulu negeri itu di antara orang Israel menjadi milik pusaka mereka, seperti yang kuperintahkan kepadamu. Oleh sebab itu bagaikanlah negeri ini kepada suku yang 9 itu dan kepada suku Manase yang setengah itu menjadi milik pusaka mereka. Pembagian tanah yang di seberang sungai Yordan bersama-sama dengan suku Manase yang setengah lagi orang Ruben, orang Gad telah menerima milik pusaka mereka yang telah diberikan Musa kepada mereka di sebelah timur sungai Yordan, seperti yang ditentukan Musa hamba Tuhan itu kepada mereka, yakni mulai dari orang yang di tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dari Medeba sampai ke Dibon, dan segala kota Sihon raja orang Amori yang berkerajaan di Hisibon sampai ke daerah orang Amon. Selanjutnya Gilead dan daerah orang Gesur dan orang Makaha serta seluruh gunung Hermon dan seluruh tanah Basan sampai ke Salka, seluruh kerajaan Oge di Sebasan yang memerintah di Aseterot dan Ekrai. Dialah yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Rephaim yang telah dikalahkan dihalau oleh Musa. Tetapi orang Israel tidak menghalau orang Gesur dan orang Maka itu, sehingga Gesur dan Maaka masih tetap diam di tengah-tengah Israel sampai sekarang. Hanya kepada suku Lewi tidak diberikan milik pusaka, yang menjadi milik pusaka ialah Tuhan Allah Israel, seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Kepada suku Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini, daerah kepunyaan mereka mulai dari Orel yang tepi sungai Arnon, kota pada pertengahan sungai itu, dan seluruh dataran tinggi dekat Mededa, Hesibon dan segala kotanya di dataran tinggi, yakni Dibon, Baal Maon, Yahas, Kidis, Kedemot, Mepat, Kirayatain, Sibna, Seret, Hasaba, Asahar di atas gunung di lembah itu, Baapeor, lereng-lereng gunung Pisgah, Bet Yesimot. Selanjutnya segala kota di dataran tinggi itu dan seluruh kerajaan Sihon, raja orang Amor yang memerintah di Sihibon, yang dikalahkan oleh Musa, bersama-sama dia juga dikalahkan raja-raja Media, yakni Ewi, Rekem, Sur, Hur dan Reba, raja-raja bawahan Sihon penduduk negeri itu. Juga Bileam bin Beor, juru tenun itu telah dibunuh oleh orang Israel dengan pedang bersama orang-orang yang telah mati tertikam oleh mereka. Jadi batas daerah Bani Ruben ialah sungai Yordan dengan daerah pinggiran itulah milik pusaka Bani Ruben menurut kaum-kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya. Kemudian suku Gad, yakni kota Bani Gad, menurut kaum-kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini. Daerah kepunyaan mereka ialah Yaiser dan segala kota negeri Gilead
serta setengah negeri orang Amori sampai ke Areon yang di sebelah timur Rabah, yakni mulai dari Hisibon sampai ke Ramat Mispa dan Betonian, dan dari Mahanaim sampai ke daerah Debir, dan di lembah Bet Haran, Bet Nimra, Sukot dan Sapon, sisa kerajaan Sihon Raja Hisibon, Sungai Yordan dengan daerah pinggiran sampai ke ujung danau Kineret di sebelah timur Sungai Yordan. Itulah milik pusaka Bani Gad menurut kaum mereka, yakni kota-kota dengan desa-desanya, kepada suku Manase yang setengah itu, yakni kepada Puat Bani Manase yang setengah itu. Menurut kaum mereka telah diberikan Musa bagian ini daerah mereka mulai dari Mahanaim seluruh Basan, seluruh kerajaan Raja Basan dan segenap Haror Rair yang Basan itu 60 kota banyaknya. Selanjutnya setelah Gilead, Asitarot dan Efrai, kota-kota kerajaan itu Basan menjadi bagian Bani Makir anak Manase, yaitu bagian setengah Bani Mahir menurut kaum mereka. Itulah semuanya dibagikan Musa sebagai milik pusaka dataran Moab di sebelah timur Sungai Yordan dekat Yeriko. Tetapi kepada suku Lewi Musa tidak memberikan milik pusaka Tuhan Allah Israel. Dialah menjadi milik pusaka mereka seperti yang dijanjikannya kepada mereka. Puji nama Baik, Tuhan. terima Demikianlah kasih. pembacaan firman Tuhan. Baik, terima kasih Kak Lin Reta, dan sekaligus tutup kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapak surgawi, Bapak yang kami ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala kami yang baik, Juru Selamat kami. Pada pagi hari ini Tuhan kami datang menaikkan puja syukur di hadapan hadirat-Mu. Kalau luar biasa penyertaan-Mu sepanjang satu malam Tuhan. Engkau sudah menjaga melindungi kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, dengan apa yang baru Tuhan, dengan berkat-berkat yang baru Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan Engkau kumpulkan kami satu sama lain Tuhan Yesus di rumah Bapak Margaret. Bukan secara kebetulan Bapak di surga, tapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau sendiri Tuhan menarik jiwa-jiwa kami untuk datang Tuhan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu Bapak di surga. Terima kasih, makasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau tahu setiap apa yang kami lakukan pada pagi hari ini Tuhan. Terlebih khusus Tuhan hamba-Mu Bapak Margaret Tuhan Yesus yang sudah membuka komal Tuhan untuk kami pakai Tuhan untuk membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau tetap pakai, Engkau tetap urapi dengan urapan yang datang dari Engkau. Engkau perlengkapi dengan hikmat karunia-Mu Bapak di surga. Ajar hamba-Mu tetap setia di dalam Engkau. Ajar hamba-Mu senantiasa menyenangkan hati Engkau Bapa di surga. Engkau senantiasa mampukan dia, Engkau senantiasa kuatkan dia, dan Engkau senantiasa jauhkan dari segala yang tidak menyenangkan hati Engkau Bapa di surga. Terima kasih, makasih, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Begitu juga Mama Margaret Tuhan, Engkau senantiasa pakai dia, Engkau senantiasa urapi dia Bapa di surga. Bersama dengan anak-anak mereka tetap ada dalam pimpinan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih, makasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan Tuhan Yesus kami serahkan setiap yang kami ada di atas koma. Kami sudah Tuhan membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Ampuni segala kekurangan kami, ampuni segala keterbatasan kami, ampuni segala dosa-dosa kami Bapa. Dan biarkanlah setia Tuhan kebenaran firman-Mu yang kami baca Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami bisa mengerti, kami bisa memahami, dan kami bisa lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Menjadi sinar dan menjadi pelita di dalam kehidupan kami Bapa. Sekalipun Tuhan pada pagi hari ini Tuhan hamba Tuhan Yesus tidak Tuhan merenungkan secara panjang lebar kebenaran firman-Mu, tapi biarkan Engkau sendiri yang merenungkan Tuhan Yesus Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Materaikan setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang kami baca itu Tuhan. Jangan Engkau membiarkan kuasa iblis akan merampas Tuhan Yesus setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang membuat kami tidak bertumbuh, membuat kami Tuhan Yesus senantiasa Tuhan akan lemah Bapa di surga. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan setiap benih-benih kebenaran firman-Mu yang kami baca pada pagi hari ini Tuhan
mengambil bagian di dalam lubuk hati kami Bapa di surga. Terima kasih, makasih, terpuji-pujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Dan ibadah selanjutnya Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Dan Tuhan tiba saatnya Tuhan, hamba-Mu Mama Margaret Tuhan Yesus untuk memimpin doa-doa syafaat Tuhan kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu. Engkau Tuhan pakai, Engkau urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Biar kalau setiap perkataan-perkataan yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu mengandung kuasa Bapa di surga. Dan setiap orang yang membutuhkan doa Tuhan pada pagi hari ini, kami yakin dan percaya ketika datang membawa hidupnya dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh Tuhan, ada lawatan, ada jamahan, ada kesembuhan, ada tanda heran, ada mujizat akan terjadi Bapa di surga. Terima kasih, makasih, terpujilah namamu, terpujilah namamu Tuhan. Ibadah selanjutnya kami pertaruhkan di dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih buat semuanya.